Fenomena mixed martial arts kini telah menjamur ke berbagai pelosok penjuru dunia. Bahkan ketertarikan akan bela diri campuran ini sudah merambah ke seluruh Nusantara. Salah satu komunitas bela diri terbesar di kota Bandung yang berlabel Bandung Fighting Club telah melahirkan petarung-petarung mixed martial arts dengan berbagai prestasi setingkat nasional hingga kelas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sport One dimanapun berada. Hari ini kita bersama-sama berada di tempat sasana latihan kami, sasana seni bela diri mixed martial art Bandung Fighting Club di kota Bandung. Perkenalkan, nama saya Edwin Sanjaya. Saya adalah pendiri dari klub Bandung Fighting Club ini. Dan kita akan bersama-sama mengikuti berbagai kegiatan bersama para atlet dan anggota yang ada di klub Bandung Fighting Club ini. Mari kita saksikan bersama. Bermarkas di Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat, lebih dari 500 petarung menjalani tempaan di bawah asuhan Edwin Sanjaya sebagai pendiri BFC. Berawal dari kecintaannya terhadap ilmu bela diri pada usia dini, Edwin akhirnya mendirikan Bandung Fighting Club. Itu di tahun 2003 ada tayangan-tayangan di televisi ya, ada beberapa stasiun televisi swasta yang mengadakan event kejuaraan mixed martial arts. Dan saya bersama rekan-rekan yang ketika itu tergabung dalam komunitas ya para petarung jalanan, terinspirasi juga ingin mengikuti kegiatan tersebut. Ketika kami mencoba mendaftar, ternyata salah satu persyaratannya itu tidak boleh mengikuti kegiatan tanpa ada klub atau sasana yang menaungi. Tidak boleh perorangan. Jadi akhirnya pada tanggal 6 Agustus di tahun 2003, kami bersama-sama dengan teman-teman semua mendirikanlah sasana atau klub bela diri mixed martial arts Bandung Fighting Club. Berbagai disiplin ilmu bela diri dipelajari di komunitas yang berdiri pada 6 Agustus 2003 ini. Mulai dari taekwondo, karate, jiu-jitsu, gulat, kickboxing, muay thai, Wing Chun, hingga bela diri asli Nusantara pencaksilat, semua dikembangkan menjadi seni bela diri campuran. Pemirsa Sport One, di sasana kami, sasana bela diri Bandung Fighting Club ini, selain berbagai aliran bela diri lainnya yang kami pelajari dan kami latih, kami juga selama ini terus berlatih seni bela diri pencaksilat, khususnya seni bela diri pencaksilat aliran Menpo Cikalong dan juga Menpo Pukulhan. Mengapa demikian? Karena kami beranggapan bahwa seni bela diri pencaksilat adalah seni budaya bangsa kita, warisan dari para leluhur, warisan dari para pendahulu kita, yang tentu harus terus kita lestarikan dan kita budayakan. Ciri aliran Cikalong adalah mendeteksi setiap gerak dan maksud lawan dengan kepekaan rasa, yang kemudian bergerak menguasai dan mengontrol lawan dengan mengikuti keinginan si lawan itu sendiri. Agar kepekaan rasa bisa digunakan, pesilat Cikalong akan sebisa mungkin bersentuhan dengan lawannya. Inilah metode tarung jarak dekat khas aliran Cikalong. Sekali tersentuh, pertarungan selesai. Di Menpo sendiri ada 3 unsur materi latihan yang biasa diolah, yaitu unsur kari, madi, dan juga sah bandar. Kari adalah bentuk-bentuk gerakan yang sifatnya eksplosif, serangan dengan pukulan ataupun tendangan dan tidak memberikan tempo kepada lawan. Unsur sah bandar memanfaatkan tenaga lawan, melakukan kinkilaban, menghilang. Sedangkan unsur madi adalah sebuah bentuk permainan yang sifatnya menutup permainan lawan sehingga tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk menyerang ataupun mencederai kita. Yang saya akan tunjukkan pada kesempatan ini adalah aplikasi dari unsur madi dan juga dari unsur sah bandarnya. Bagaimana pada saat kita menghadapi lawan, kita menutup gerakan lawan
sehingga dirinya tidak bisa melakukan serangan-serangan kepada diri kita. Pada saat kita berhadapan seperti ini, lawan siap, apa yang terjadi, kedua belah pihak akan mampu untuk melakukan serangan. Nah, di sini barangkali dalam MMA kita bisa melakukan berbagai teknik stand up, misalnya ketika orang misalnya memukul seperti ini, ya. Kita melakukan serangan-serangan dalam kondisi sama-sama berdiri, atau misalnya seperti ini. Ini ada bentuk-bentuk serangan yang kita lakukan dalam kondisi berdiri. Tapi dengan permainan unsur madi atau dalam menpo, biasa dikenal dengan ulin napal, ulin tempelan, kita tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk menyerang kepada kita. Jadi ketika lawan akan menyerang, kita menutup seperti ini. Ini adalah teknik yang akan kita pergunakan. Dan ketika lawan bergerak untuk memperbaiki diri, kita mengikuti. Ini ada bentuk latihannya ya. Tapi nanti gerakannya tidak seperti ini. Kita mengikuti gerakan lawan untuk menutup. Berani. Pada saat dia bergerak, kita akan menutupi aplikasinya seperti itu. Jadi kita menutup gerakan lawan sehingga dia tidak bisa bergerak, dan ketika dia memperbaiki, kita akan masuk untuk menyerang kepada lawan. Disinilah dibutuhkan sensitivitas rasa ya. Bagaimana kita merasakan gerakan lawan dan menutupnya. Saya ulangi. Gerak man. Seperti ini. Anda perhatikan mengapa lawan bisa jatuh. Bukan hanya sekedar kita menekan titik-titik lemah, tapi pengolahan nafas yang tadi kita lakukan ketika melakukan latihan dipergunakan di sini. Jadi saya menekan titik tersebut sambil juga menggunakan pengolahan nafas. Kita menutup seperti ini. Lawan akan jatuh, dan keuntungannya dengan teknik ini lawan akan jatuh tanpa rusak, hanya dia merasakan bahwa dia sudah dalam posisi yang dilumpuhkan. Untuk menjadi petarung di Bandung Fighting Club, seorang fighter haruslah menjalani proses latihan yang cukup berat. Berbagai metode latihan fisik hingga latihan khusus ala militer menjadi menu wajib yang dilakukan seluruh anggota BFC. Selain berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh, latihan ini juga berpengaruh terhadap kekuatan stamina, power serangan, hingga mental seorang fighter. Setelah petarung dinyatakan siap secara fisik dan mental, barulah pelajaran teknik bela diri dikembangkan. Mulai dari pertarungan atas atau stand up fighting, teknik bantingan, hingga pada pertarungan bawah atau ground fighting. Nah, saya akan menangkap seperti ini, lalu saya melakukan teknik jatuhannya, siap dengan jatuhan. Saya ulangi. Jadi ketika lawan menyerang, Anda tangkap. Seperti ini, Anda perhatikan. Ketika menangkap, posisi saya tidak seperti ini. Rusuk Anda, dia berhadapan lurus dengan lawan, otomatis akan terkena benturan dan sakit. Tapi punggung Anda yang menerimanya. Seperti ini. Ulangi. Nah, seperti ini. Jelas ya? Lalu badan saya masuk ke depan, kaki kanan saya melakukan sapuan. Seperti ini. BFC sendiri terdiri dari 3 kategori. Yang pertama diperuntukkan untuk mencipta prestasi. Biasanya diikuti oleh para petarung yang ingin menjadi seorang atlet MMA. Dengan metode latihan dan bimbingan para ahli bela diri, maka tidak heran jika BFC telah melahirkan banyak juara bela diri campuran. Kategori kedua diperuntukkan untuk sekedar gaya hidup, di mana seseorang hanya berlatih untuk membentuk tubuh yang indah dan juga menghasilkan kebugaran tubuh.
Dan yang terakhir, BFC juga membentuk security guard yang berfungsi untuk pengamanan di berbagai tempat hiburan di Kota Bandung. Jadi ada 3 kategori lah ya. Satu, mereka yang memang kita arahkan menjadi atlet, berprestasi, dan hidup mereka memang hanya untuk latihan. Kita biayai mereka, sudah hidupi mereka, bahkan ada yang kita sekolahkan, kita kuliahkan bagi mereka yang memang mampu meneruskan sekolahnya. Lalu yang kemudian ada member, anggota masyarakat umum yang mau berlatih di klub kami. Dan yang ketiga, anggota-anggota ini mantan-mantan preman atau siapapun yang bergabung dengan kita, dan kita salurkan mereka menjadi tenaga-tenaga security di beberapa tempat. Kami juga alhamdulillah memiliki atlet-atlet yang saat ini menjadi juara nasional di beberapa cabur olahraga, bela diri. Ada yang menjadi pemegang sabuk juara nasional Muay Thai, lalu juga juara nasional gulat, juara submission grappling, juara santa, juara pon, dan sebagainya. Alhamdulillah. Tidak hanya pembelajaran fisik semata, Edwin Sanjaya juga menekankan pemahaman agama kepada seluruh murid-muridnya. Berkaca pada dirinya yang di masa lalu pernah terjun ke lembah hitam, Edwin pun merekrut kebanyakan mantan preman untuk menjadi manusia yang bermartabat. Sesuai dengan moto hidup seorang petarung BFC, kekuatan untuk kebaikan dan kehormatan. Di klub kami itu ada aturan bagi mereka yang tergabung ya. Satu, dilarang minum minuman keras. Kedua, tidak boleh menggunakan atau terlibat kepada narkoba. Ketiga, mereka tidak boleh merokok. Keempat, mereka tidak boleh meminta sesuatu kepada orang lain dengan cara memaksa, apalagi memeras. Jadi ini adalah aturan-aturan prinsip yang kita pegang selama ini. Lalu kemudian juga sedikit-sedikit saya perkenalkan, saya ajak mereka untuk menjaga sholat yang 5 waktu bagi mereka yang muslim. Ya. Mereka kita arahkan supaya juga berusaha untuk dekat dengan Allah. Karena saya yakin siapapun yang dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhannya, maka Tuhannya, Allah pasti akan memberikan jalan atas setiap kesulitan yang ditemui dan dijalaninya. Saran hidup yang saya dapat dari BFC, yang pertama adalah sholat. Dari dulu saya tidak pernah sholat, alhamdulillah sejak saya di BFC diajak oleh ketua saya, Pak Haji Edwin Sanjaya, untuk sholat berjamaah. Alhamdulillah sekarang saya sudah mulai sholat, berhenti minum, sudah tidak mabuk-mabukan lagi. Pelatihan standar MMA lah, kayak gulat, boxing, silat, menpo, seperti itu. Tapi porsi kami memang beda sama atlet, karena kami untuk security, porsi latihannya sama atlet BFC itu beda. Di mata. Kemudian kita. Baiklah pemirsa, kebetulan bersama saya saat ini ada juga Profesor Bela Diri yang kebetulan juga salah satu dari Dewan Pembina di Sasana Bandung Fighting Club, Kolonel Pandulipan, dan beliau memang sehari-harinya juga menjadi salah satu pelatih atau instruktur di klub kami. Nah, pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan anatomi tubuh. Mari kita saksikan bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, pemirsa sekalian, di dalam tubuh manusia ini Tuhan sudah ciptakan beberapa kekuatan dan kelemahan. Contoh yang bisa kita ambil adalah, misalkan apabila kita diserang, kita diserang, cukup sulit untuk menjauhkan lawan atau menjatuhkan lawan, maka sebenarnya banyak kelemahan lain kita bisa. Ya. Ini bisa melemahkan dengan seketika, sekejap, boleh diulang. Pada saat dia mengambil kita, ambil langsung. Oke, cukup sakit. Kemudian contoh lain misalkan, kita diambil, dikunci, ya, dikunci, ya. Ini adalah titik-titik lemah, ya, yang bisa kita pergunakan. Atau titik-titik lemah lainnya adalah di cervical belakang, di sini cervical 1, 2, 3, 4. Ini ada titik antara C1 dengan otak kecil. Jadi pada saat dia mengunci kita, maka tekan di belakang sini ke otak kecilnya, persis. Ya.
ini akan sangat sakit sekali. Ya, apabila kita memang dikunci oleh lawan dalam situasi yang sangat terdesak, maka kita bisa ambil, misalnya di sini ada otak kecil, ya kita tekan, ya, ini bisa berbalik, ya bahkan bisa pingsan. Ya. Kemudian contoh lain, ya, bisa kita injak, ya, atau kita tunduk sedikit, ya, ini bisa patah, satu bisa patah, ya. Kita bisa tekan di pusat antara paha dalam, diambil, ini tekan, ya, cukup sakit, sakit, ya, ya sakit, ya. Ya. Contoh lain, ya, misalkan kalau kita sedang ini ada titik lemah di antara tangan dan ketiak, ya. Cara memukulnya, ya, cara mukul, ya, atau, ya, cara mukulnya, atau di mata, ya, cukup sakit, ya, atau ada di antara eustachius dengan telinga dan mulut, ya. Pada saat kita sedang diambil, ya, maka kita bisa pukul dengan teknik seperti ini, ya. Kemudian kita bisa langsung ambil, kita bisa pukul, ya. Ya, tepuk tangan buat Pak Edi. Sejauh 10 km sampai dari pemirsa, latihan pada siang hari ini adalah salah satu latihan yang berada di lingkungan Bandung Fighting Club dalam bentuk schedule latihan ataupun silabus latihan, yaitu dalam rangka penggemblengan fisik dan mental. Yang pertama, para atlet ataupun para fighter akan melaksanakan lari sejauh 10 km dan setiap 3 km mereka akan menghadapi berbagai macam problem solving atau berbagai macam ujian. Antara lain adalah stand up ataupun fight dengan cara berdiri. Lalu kemudian nanti di 3 km berikutnya ada kegiatan lain, antara lain bentuk bantingan, kuncian. Dan di 3 km berikutnya nanti akan ada mixed martial art, gabungan dari keseluruhan. Dan di puncak nanti mereka akan secara di rolling melaksanakan kegiatan pertarungan dengan berbagai macam jenis bela diri. Sebagai pematangan teknik, para anggota BFC setiap bulan melakukan latihan bersama di alam terbuka di kota Bandung. Dengan berlari sejauh 16 km, para fighter harus melewati 3 posko pengujian. Posko pertama, para petarung diuji melalui ujian terakhir tepatnya di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, yaitu puncak Gunung Manglayang. Seluruh fighter diuji teknik pertarungan atas. Pemirsa Sport One yang saya hormati, tibalah saatnya sekarang kepada acara klimaks dari latihan pada siang hari ini, yaitu uji tanding dari berbagai disiplin ilmu, hasil dari latihan yang selama ini kita peroleh. Selamat menyaksikan. BFC! BFC!
dengan seni hidup menjadi lebih indah, dengan agama hidup menjadi lebih terarah, dan dengan ilmu hidup akan menjadi lebih mudah. Himbauan saya kepada para preman atau mantan residivis yang barangkali pernah menjalani kehidupan yang hitam, yang kelam di masa lalunya, jangan berkecil hati, jangan berputus asa, karena setiap orang bisa berubah. Yang terpenting kita memiliki kemauan untuk berubah, dan kita berupaya untuk menjadikan hidup kita ini menjadi hidup yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa selalu mendekatkan diri kepada Allah, patuh dan taat menjalankan perintahnya. Dengan demikian hidup kita akan menjadi lebih terarah dan akan berkah baik untuk di dunia maupun untuk bekal kita di akhirat kelak, insya Allah.